Apakah saudara tahu bahwa Yesus mengajarkan poligami? Tidak tahu, Bang. Masya Allah. Anda Iya. harus memahami Yesus itu mengajarkan poligami, Bang. Nah, di mana letaknya ditulis itu, Bang? Lukas 18 nomor 29. Apakah benar Yesus mengajari poligami? Jawabannya tidak. Yesus tidak pernah mengajari poligami. Jadi poligami bukanlah ajaran Kristen. Kalau polemikus tadi menggunakan Lukas pasal 18 ayat 29 untuk mendukung pernyataan yang sesat bahwa Yesus mengajarkan poligami, maka tentu saja tafsiran yang digunakan adalah tafsiran yang benar-benar terlalu dipaksakan. Kalau Anda memperhatikan baik-baik bagaimana ketika dia mengutip Lukas pasal 18 ayat 29, sang polemikus tadi sudah menghilangkan beberapa kata dari ayat tersebut. Dan ini merupakan bentuk upaya yang sangat sesat di dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Saya bacakan ayat lengkapnya seperti ini ya. Saya tahu dia tidak membaca ayat secara lengkap tadi. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah atau istri atau saudara atau orang tua atau anak-anaknya. Tadi yang disebutkan itu hanya istri loh. Rumah, saudara, orang tua, anak tidak disebutkan. Kenapa demikian? Karena memang dia berusaha untuk mengkarikatur ayat-ayat Alkitab sesuai dengan maunya sendiri, ya kan? Nah, kalau kita membaca ayat ini memiliki makna alegoris di mana Yesus mau mengatakan kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, maka kita akan mendapatkan berkat. Karena ada ayat yang lain yang ditulis dalam kitab Injil juga dikatakan, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ada berkat bagi kita. Kalau kita mengikuti ya tolak ukur daripada polemikus tadi, dikatakan bahwa akan menerima kembali berlipat kali ganda. Kalau dalam Injil sinoptik yang lain mengatakan akan menerima 100 kali lipat. Nah, kalau kita mengikuti logikanya mengatakan akan menerima 100 istri, maka kita juga harus memukul rata untuk semua yang lain. Contohnya, kita akan menerima 100 rumah, 100 saudara, 100 orang tua, 100 anak-anak. Nah, apakah ini sesuatu yang masuk akal? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ayat ini memiliki makna alegoris. Yang dimaksudkan kita akan menerima berkali lipat, bukan akan menerima berkali lipat istri. Pikiran jangan terlalu picik. Ini pikiran begini, pikiran yang dipenuhi oleh hawa nafsu biasanya ya. Bukan berarti kita akan menerima 100 orang tua. Orang tua kita itu cuma satu. Ya, cuma dua maksud saya, ayah dan ibu kita. Kita tidak akan memiliki ayah dan ibu 100, tidak bisa. Ya, karena orang tua kandung kita hanya itu, ayah dan ibu kita. Demikian pula dengan saudara kita, demikian pula dengan anak-anak kita. Jadi apa yang dimaksudkan dari ayat ini yang kedua, selain ya kita harus mengutamakan yang namanya kerajaan Allah, yang kedua, kalau kita berani kehilangan sesuatu demi kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan itu. Ya, saya teringat satu kali ketika Yesus sementara berceramah, berkhotbah, tiba-tiba kedatangan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dan para pendengarnya mengatakan, Yesus itu orang tuamu datang, ibumu datang. Ya, saudara-saudaramu datang. Dan Yesus mengatakan, siapakah orang tuaku? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Dan dia pun melanjutkan, saudaraku, ibuku, orang tuaku adalah mereka yang melakukan kehendakku. Jadi kita perlu mengerti, kita perlu pahami ketika dibilang istri, ketika dibilang orang tua, ketika dibilang anak, tidak selamanya yang dimaksudkan adalah istri secara sah, saudara secara sah. Itu bisa berarti bahwa kita akan menerima banyak saudara. Makanya kalau baca Alkitab itu harus lengkap. Jangan asal comot ayat hanya untuk mendukung pernyataan kita yang keliru. Jadi terima kasihlah atas pernyataannya. Ya, paling tidak saya bisa memberikan edukasi kepada orang Kristen bahwa ingat ya, pernikahan itu kudus. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki hanya untuk satu perempuan hanya untuk satu laki-laki. Demikianlah dari awalnya. Demikianlah pernikahan yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa hanya maut yang dapat memisahkan. Tidak ada yang
lain. Maka buat keluarga-keluarga Kristen, ya jagalah kekudusan pernikahan, karena kekudusan pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Ada 3 hal yang dibenci oleh Allah di dalam Alkitab, ya, yang secara umum disebutkan secara lantang, yakni Tuhan membenci, ya. Satu dari antara 3 adalah Tuhan membenci yang namanya perceraian.